Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Para jemaah salat maghrib dan isya insyaallah di Masjid Asy-Syuhada Ayuti yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Kembali Allah mengizinkan kita dengan rahmat dan karunia-Nya untuk menyambung kaji bersama di salah satu dari rumahnya ini, yaitu Masjid Asy-Syuhada, yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik untuk mudah memahami dan ringan mengamalkan dan mengikuti, karena itulah yang ingin kita dapatkan, karena buah dari ilmu itu adalah amalan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan agama ini kepada kita dengan sempurna sehingga mudahlah kita untuk mengikutinya. Mudah-mudahan seperti yang kita harapkan, hati kita selalu terbuka untuk senantiasa mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam seperti yang dipahami oleh murid-muridnya sendiri, seperti yaitu para sahabat dan yang mengikut mereka dengan setia sampai akhir hayat. Ma'asyiral kiram, melanjutkan pelajaran kita tentang aqidatu as-salaf wa ashabil hadis. Selesai dari bab sebelumnya, yaitu al-ittiba, yaitu mengikut kepada apa yang telah digariskan dan telah diajarkan, dan meninggalkan al-ibtida, meninggalkan yang diada-adakan. Kalaulah mengada-ngada dalam masalah ibadah dan muamalah berdosa, tentu akan lebih besar dosanya mengada-ngada pada sesuatu yang berupa keyakinan atau akidah. Oleh sebab itu, kebanyakan aliran-aliran dalam ilmu dan keagamaan bukan karena, pada umumnya bukan karena berbeda dari sisi amaliyah pada asalnya, tapi adalah berbeda dari sisi keyakinan. Sebutlah misalnya Syiah, berbeda jadi aliran sesat karena keyakinannya yang berbeda dengan ahlu sunnah. Al-Khawarij, kalau di sisi amalnya sama, cingkrang juga, jenggot juga, baca Quran rajin, puasa sunat rajin, salat malam rajin, bahkan berinfak rajin, berkorban rajin. Tetapi masalahnya keyakinan. Keyakinan Ahlussunnah yang berdosa besar tidak kekal di neraka dan tidak halal darahnya. Mereka meyakini yang berbuat dosa besar kekal di neraka dan halal darahnya. Makanya orang-orang yang tidak paham agama ketika melihat orang-orang yang menghalalkan darah kaum muslimin,
Tengoknya sama aja Pak. Kabak apa tuanya kan? Tengok bawah cingkrang. Tengok katil banyak duit. Tengok saku ada Quran. Catatlah tengok donatur tetap. Misal gitu. Sama penuh. Tampilan sama, keyakinan berbeda. Samanya awaknya sepalo sama bawa buah pikiran tak ke mana-mana. Tak ada yang sama. Jadi masalahnya keyakinan keliru. Ambil orang Qadariyah, kita mengakui segala sesuatu terjadi dengan takdir. Tapi kita diberikan pilihan. Ini jalan baik, kalau diikuti ini balasan. Ini jalan buruk, kalau kau tempuh ini akibat. Sah? Tapi Qadariyah tidak. Semua atas kehendak kita. Dia tentang pula oleh yang sebaliknya, Jabriyah. Jabriyah mengatakan kita dipaksa Allah melakukan yang dikehendaki tanpa ada pilihan sama sekali dari kita. Lalu datang Ahlus Sunnah di tengah-tengah, wasat. Kita punya pilihan, tapi pilihan itu berlaku kecuali atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas ya? Orang Syiah tadi gulu kepada Ali. Orang Nawasib gulu pada Muawiyah. Gulu pada Muawiyah memusuhi Ali. Gulu pada Ali memusuhi semua yang tidak sepakat dengan Ali. Datang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Muawiyah sahabat dimuliakan, Ali sahabat yang ditinggikan. Maka kedua-duanya kita loyal kepadanya. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Keyakinan lagi. Al-Murji'ah. Orang Murji'ah sesat karena keyakinan. Apa sebab? Mereka berkeyakinan amalan tidak berbekas pada iman. Tidak berbekas pada iman. Sebaliknya kaum Mu'tazilah pula. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya datang lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman, amal berbekas pada iman, seiring sejalan. Bila iman naik, maka amalan pun ikut semangat. Bila amal lemah, iman pun redup. Maka wajib beramal dan kuatkan iman, karena kedua-duanya sealur dan sejalan, dan seterusnya. Adapun perbedaan Imam Asy-Syafi'i jahar bismillah dengan Imam Malik, Imam Malik dengan Imam Ahmad yang sir bismillah tapi tidak membuat aliran keagamaan. Tidak ada aliran sesat. Jelas kaum muslimin. Berbeda Imam Syafi'i kunut di salat subuh sepanjang masa sah, tapi tidak membuat aliran firqah. Jelas. Jadi memang masalah keyakinan ini pelanggaran di dalamnya lebih dahsyat daripada pelanggaran di bidang-bidang lain. Sesatnya ahli kalam. Apa sesatnya? Karena yang jelas jadi kelam. Yang jelas jadi kelam. Mereka terbagi dua. Kalau tidak tahu kau, mandai-mandai. Tidak tahu kau, mandai-mandai. Tahu kaunya apa? Tidak mau menerima. Sedangkan mandai-mandai lain disuruh, lain yang dibuat. Kan ya? Suruh meyakini kau, yakini orang lain. Tahu kau cek? Mandai-mandai. Nyuang kalau masuk cadia pasti? Kalau masuk cadia pasti? Tak mau diatur, tak mau disuruh, tak mau dibolong. Den lo pulangkan disuruh, den pulangkan diatur. Siapa den? Makanya jen jadi masuk cadia pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin dan muslimat. Apa munasabahnya pelajaran kita hari ini? Sebab segala keyakinan yang diyakini, amalan yang digeluti ada konsekuensi di akhirat nanti. Masuk surga dengan kenikmatan abadi atau di neraka disiksa tak berakhir. Ini masalahnya. Maka munasabahlah Imam Al-Nasabuni rahimahullah. Kenapa kita harus mengikut? Karena ada kebangkitan setelah
Kebangkitan setelah mati. Ada hari berbangkit, ba'dal maut. Makanya keyakinan ini harus ditanam supaya jangan salah paham. Jangan pandai-pandai meyakini kecuali dengan dalil yang diajarkan. Jangan pandai-pandai melakoni kecuali dengan sunnah yang telah ditentukan. Atau apa istilahnya? Lalu pula istilahnya, pakai istilah aja lah. Seperti yang sudah diperintahkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Maka seluruh yang kita yakini akan ditanyakan. Makanya coba yang ditanyakan di kuburan. Ayo, siapa yang hafal? Ma rabbuka, keyakinan. Wa ma dinuka, keyakinan. Wa man rasuluh, wa man nabiyyuk. Dalam riwayat lain, man hadzal rajul allazi bu'itsa ilaikum. Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Artinya siapa Rasulmu? Keyakinan. Maka jangan salah meyakini Allah, jangan salah meyakini Islam, dan jangan salah meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab salah di salah satunya rusak kesemuanya. Makanya kaum muslimin, ya, di antara faedah yang saya dapat ketika permisi kemarin keluar sedikit sebentar, walaupun dah sering kita dengar, tetapi dengan pemahaman yang seperti ini mungkin agak jarang kita dengar. Tuan-tuan tahu enggak Acu Musailamah Al-Kazzab? Mana rumah? Tibokin Komai. Di mana Ustaz? Dia mama ya. Ya mama sono tempat ya. Lalu po Ustaz? Enggak kenal dia Musailamah? Lah ya. Kenal baiknya? Tidak, kenal Musailamah Al-Kazzab. Apa sebab beliau dihukum keluar dari Islam, atau murtad, atau kafir, dan seterusnya? Tidaknya bersahadat kan? Apa syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Kemudian bersyahadat enggak Nabi Muhammad Rasulullah? Enggak. Lah, bersyahadat. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Enggak Islam doh? Islam enggak? Apa dia kalun? Takfiri tuan-tuan. Kenapa dia keluar dari Islam? Karena lihat, dia ada pengikutnya. Karena dia di samping bersyahadat itu bersyahadat lagi. Apa itu? Wa asyhadu anni rasulun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi bahwa saya adalah rasul juga seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wih, apa kesimpulannya tuan-tuan tarik dari sini? Iya, keyakinan bahwa menyamakan seseorang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menyebabkan keluar dari Islam. Bagaimana dengan orang yang menyamakan makhluk lain dengan Allah tabaraka wa taala? Makanya hati-hati, syirik kepada Allah itu lebih besar dari segalanya. Coba lihat, orang yang menyekutukan Nabi saja, menyekutukan Nabi jadinya. Dengan yang lain keluar dari Islam. Apalagi menyekutukan Allah dengan makhluk. Maka pahami apa itu tauhid, pahami apa syirik. Sebab banyak orang yang tidak paham tauhid sehingga syirik dianggap tauhid. Syirik dianggap tauhid. Sudah sedikit orang mengatakan kita meminta kepada Syekh Dasman yang sudah mati. Ada non Dasman lah mati? Alulah, nanti kok tuan-tuan lah mati dan kok meminta lagi ke kuburan keramat dan ya, setan sadang dia menjadi kuburan keramatnya. Kalau tak belajar tauhid dia nampak jo ayu, tak ada pora, tak ada sumber tu bahasanya kuburan tahu. Lah keramat ajiro mak bahasa tahu kuburan syekh sejak matinya kan ya.
Ya, kasan ada orang san mangkuin san. Ada tujuan esok kalau lah diyakini keramat, tentu banyak orang ziarah. Kalau banyak ziarah, ada karcis atau kota infak. Kota infak tetap jadi kunci. Sebab wali dah aman sana. Sana kalau memang wali itu bisa menjago, jadi kuncinya kota infak tu, coba serak aja situ. Kan ya? Kasan ndak aman sana. Kalau di nama piti kan ndak aman, walaupun wali yang jago. Walaupun wali yang jago. Saya tengok tuan-tuan, ada ndak kota infak di tempat-tempat wali keramat tu yang ndak benar-benar kunci? Ndak apa apa. Cuma boleh sekali, tapi jadi foto lain faham orang bakal ndak. Hah? Ndak buat pengumuman, buat surat inas SPPD maksudnya peneliti ya, peneliti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi kan foto adanya kan, foto kan adanya kan bukan buka kunci dah, bagoni pek piti dah. Nah, kemana piti itu urusan awana. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menyekutukan Nabi saja bisa mengeluarkan dari Islam, apalagi menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah SWT, atau memberikan hak Allah kepada makhluk. Nasallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak sedikit orang yang katanya kalau kita meminta kepada syekh yang keramat ini dengan keyakinan tetap Allah yang mengabulkan, dianggap tidak syirik. Apa sebab? Karena dia tidak tahu makna tauhid, sehingga tidak bisa mengetahui lawannya. Makanya tuan-tuan, belajarlah tauhid itu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, mengikuti as-salafus salih, ashabul hadis. Sebab ashabul hadis itu baru dikatakan ahli hadis bila dalam beragama tidak mengenal dalil kecuali dinamakan ahlul hadis dengan ahlul hadis karena mereka dalam beragama tidak mengenal dalil kecuali hadis. Kalau Al-Quran sodo berdalil ke Qurannya, ahli subuhat juga berdalil pada Al-Quran, tapi ahli subuhat berdalil juga hadis ini. Ayolah para dulu hadis itu menjadi pemutus, kini tidak, hadis pun membuat putih hubungan. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, makanya dulu orang cukup dengan menyebut hadis sebagai pemutus perselisihan dalam menafsirkan ayat. Sekarang terpaksa lagi kita harus kembali kepada as-salafus salih untuk memutuskan pemahaman mana yang benar terhadap hadis Nabi SAW. Apa sebab? Dulu Al-Quran jadi subuhat, kini hadis pun jadi subuhat. Jangan gini, isu masuk sikau dulu. Nah, kaum muslimin. Jadi karena konsekuensinya berat di akhirat, maka disebutkan masalah ini selepas menyebutkan wajibnya mengikuti dan jangan pandai-pandai dalam jangan mandai dalam beragama. Baik. Jelas? Lajol ya? Sudah wak lah? Dan tadi lah joleh ni kolon lagi ya. Baik. Al-ba'tsu ba'dal maut, yaitu berbangkit setelah mati. Ada seorang badui, tentu Arab baduinya, Arab badui tentu. Tak jauh beda. Kayak awak dong badui di Jawa Barat sana. Lainnya kok Arab badui. Ketika mendengar si imam membaca ayat Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dia mengatakan wallahi la tub'atsunna, demi Allah kalian pasti akan dibangkitkan kembali. Di mana dia paham? Dari kalimat hatta zurtumul maqabir, kalian akan dilalaikan oleh mengumpulkan atau saling berlomba memperbanyak harta, anak, jabatan, apa lagi? Dan seterusnya. Ya.
berlomba-lomba. At-takatsur. Sampai kapan baru habisnya? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Itu terjemah letterleknya, terjemah harfiahnya, sampai kalian ziarah kubur. Kalau diartikan dengan arti orang Arab, orang Indonesia tidak paham. Dan kodon ziarah kuburnya Ustaz, tapi semangat je boy duitnya kan ya. Ya tak? Kan ya? Saya tengok nang tu bau tu orang ziarah kubur lah main filem dia lihatnya. Karena adalah filem ziarah kubur kalinya. Iya? Berarti enggak tahu tu ayat dah. Enggak tahu tu ayat dah. Makanya terjemah itu tidak disebut dengan terjemah Quran, tapi terjemah ma'anil Quran. Maka kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab yang orang Arab paham, orang Indonesia dah paham. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa terjemahannya? Hah? Wih, terjemahannya sampai kalian masuk kubur. Sampai kalian masuk kubur. Kalau sampai masuk kubur, orang Arab lo ndak ngerti. Nah, jadi oleh sebab itu memang makanya Al-Quran itu harus dipahami dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Makanya kan tidak ada salahnya kita mengikut orang itu memahami. Sama dengan wawaknya. Kalau bahasa Ocu, jangan sebelum Arab ini terjemahan lah. Pakai zok orang Ocu. Jelas? Orang Ocu kalau nak belajar bahasa Ocu, ke orang Ocu, jangan ke orang selain Ocu, tidak sama tafsir. Sang kalimat apa je sebanyak-banyak bahasa awak tu. Jangan apa lo lecunya, tidak apa jurunya. Nya nang tu tak apa nya lo napo nya apa ju. Opong je lah dahulu nya. Opong je lah dahulu ndak apa nya kan. Apa je banyak arti tu kan. Tolong catat tuan, penggunaan apa dalam bahasa Ojo banyak tu. Nya lah tak apa nya. Hah? Asal apa le lu dah ni. Kan ya? Asal apa nya? Lah tak apa. Kalau jelas tak apa ni kan. Uang lo napunya lah. Lapu. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Ojo mantap itu no. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi katakan demi Allah kalian akan dikembali dibangkitkan. Apa sebab? Karena bahasanya ziarah. Orang berziarah, orang berkunjung tak lama di situ. Mesti pulang. Kemana pulangnya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allazina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Balik ke Allah Subhanahu wa taala. Balik ke Allah, ke mana kita pergi? Subhanallah. Lah mati ke mana doa? Lah kubur. Tuan-tuan, dakwanya baca hadis ketika seorang hamba itu dicabut ruhnya, dikeluarkan ruhnya. Kalau ruhnya itu orang yang baik, maka disambut oleh malaikat-malaikat yang baunya harum, pakaian putih-putih, tampilannya tampan. Sah? Sudah itu ke mana boh? Nah, boh jalis. Ini salah akidah empat namanya. Allah di mana-mana. Itu masalah. Tentu payah membuat tak ke mana, nak apa simpan gini. Apa sebab? Tak ke mana-mana. Padahal kembali ke rahmatullah kepada Allah SWT. Kemana nak begini kah? Hah? Kalau nya dia hati, apa sebab? Hadisnya buat macam itu. Kan ya? Kalau ibarat penelitian wang pernah sampai kate itu didahulukan dengan wang tak pernah sampai. Kan ya? Kan ya? Cerita tentang Makkah, mana tentu dia orang tak pernah ke Makkah, dan biasa ke Makkah. Kemudian uang ke Makkah sebulan haji dengan 5 tahun, mana ngerti? Gimana? Lama dia mandi tentang Makkah gitu. Masya Allah lah, inyon cadi aja. Inyon situ Makkah sebantau situ je kan. Uang adalah situ. Tak mau aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi yang mengatakan bahwa
diangkat ke ke atas. Siapa apa namanya aun elok orang pada kagum, ini ruh siapa ini, harumnya luar biasa. Tapi kalau orang fasik, orang kafir, maka datang malaikat-malaikat dengan wajah-wajah hitam, dengan tampilan menakutkan, kemudian baunya auzubillah. Tapi dan jangan tanyongket dan bermasker tiba-tiba. Ini kan busuk kan? Ndaklah sabun yang Nabi lah. Ya pakai maskernya, pakai APD. Contoh COVID potang. Nampaknya pakai APD, alat pelindung diri. Tak jalan lebat tuan-tuan. Tak nampak gambar tu orang pakai pelindung sodo. Tak ada tajulu kenek jurah. Macam orang ambil loba. Nah. Oh muslimin muslimat dalam hati Allah. Bau lalu lewat di depan orang, lalu orang pada mengutuknya. Ini ruh siapa pula yang busuk seperti ini? Walhasil kaum muslimin, berarti ruh itu diangkat ke atas. Maka betullah bahwa kita dikembalikan ke sang pemiliknya. Pemiliknya di mana? Hati yang payah, ndak joleh pemilik, apa cara balik? Ndak joleh di mana dia? Bang joleh jadi ndak joleh di apa? Tangkau je atau mandi-mandi. Kesene ko semua lain tu buatnya. Itu masalahnya. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian qala rahimahullah taala wa yu'minu ahlud dini was sunnah. Ahlinya agama ini dan ahli sunnah berarti yang benar-benar berpegang teguh dengan agama ini dan berpegang dengan as-sunnah. Yu'minuna bil ba'thi, beriman kepada hari berbangkit. Ada yang tak percaya? Ada yang tak percaya? Banyak. Ada yang tak percaya? Banyak. Banyak yang tak percaya hari berbangkit. Al-Malahidah. Sebab menurut mereka digali kubur yang tak nawur. Kan tak nawur peralatan malaikat mazhab tu dah. Kan tak ada dah. Jadi kalau tak bisa tengok berarti tak nawur. Itu keedahnya. Kalau tak bisa dia tengok berarti tak nawur. Sehingga mereka mengatakan, kemana kaliannya? Misal kamu saji, ngapa kalian beribadah? Siapa nak kalian sembah tu? Allah. Lepas nak nampak? Indak. Lepas nak bau? Indak. Lepas nak bosok? Indak. Tak macam nawur ni. Kan ya? Tuan tu awal yang kayaknya Rob lebakan. Lainnya lepas nak lebar baun akal tu ada tak baunnya? Ndak. Ada tak bentuknya? Ndak. Bisa tak dipegang? Ndak. Berarti profesor ndak bakar. Kalau ndak bakar gila dia langsung diangkat jadi wali. Kalau lagi lo bisa diangkat jadi wali. Siapa nak angkat jadi wali capek gila. Salah kaji dianggap sebagai wali. Dan dahulu banyak tengok di awak kan ada orang bapak asung dek toget salah kaji. Dahulu tak tahu kaji wali-wali majzub dulu lah. Tak terpendek kaji wak dahulu kan. Akhirnya seperti lah sampai Madinah baca tentang al-firaqul adiyan. Ya Syekh. Kita dan punya kita tasawuf siapa nak baca, mau nak baca. Kita asli ditulis oleh orang sufi. Nak tengok? Janganlah ikut baca. Ikutlah sok jadi wali lo sudah tusuk dah. Jangan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi apa namanya? Dipasung gara-gara sarah kaji. Apa sebabnya tak percaya kecuali yang nampak. Akhirnya setan pun main di situ. Itu masalah. Wang itu hadang dah habis kalian dudanya kaji-kajian kulit-kulitnya. Nya kajian ndak bakuli itu dia sampai busuk. Kan ya? Doyan ndak bakuli. Busuk mutan ndak bakuli. Busuk pisang ndak bakuli. Busuk kan ya? Awak memang matang di kulit awak baju. Kan ya?
La jolek Al-Quranul Karimnya. Bawa baca. Kalau ndak jolek tulisan, punya ndak bawa baca. Kan ya? Nah, jadi jaklah kulit-kulit bagi awak. Sah? Sebab nampak kulit lebih tahan. Bisa diperjawabkan. Tapi kalau yang ndak berkulit, busuk. Maka busuk kaji. Maka hasilnya selalu busuk. Datanglah setan kayaknya oleh seperti yang diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau berjalan di suatu tempat di waktu malam, tiba-tiba turun cahaya dari atas. Ini kalau lah kaji nur ya, nurnya cahaya lah. Itu masuk kaji sufi dalamnya. Asal sampai cahaya masuk kaji, kalau ada palsu masuk aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dari balik cahaya ada yang mengatakan, ya Abdul Qadir, innani ana rabbuk, aku adalah Rabbmu, fastami' lima yuha ilaik, dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Masya Allah. Untung Syekh Abdul Qadir itu ahli sunnah, ngerti dia sunnah, pengikutnya yang tidak murah. Yang mengklaim ikut Syekh Abdul Qadir banyak cito-cito palsu yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya sampai-sampai cito Masya Allahnya. Ndak apa nama tapi Abu Hanifah sebutnya sampai ndak berwudu sampai 10 apa ni so sampai 10 air ndak berwudu orang ndak batal wudu sampai 10 air nah cayo tuan-tuan cayo ndak cayo itu payah pun nyabut dia tuan sampai 10 air ndak batal wudu sawa sampai 10 mini lah tengok pintu WC lewat lihat sampai 10 air. Indaknya lolak. Indaknya buayu. Tanya ke doktor, kalau ndak buayu 40 hari, sehat tu damam. Jangan kan 40 hari sampai hari ndak buayu habis dah. Lapai tu bang. Wah, punya. Tapi subhanallah ya. Saya cakap tadi tanya biasa berdongeng tu cerita dongengnya. Ini memang awak jak kenek dia aja pada aja berdongeng. Kadang-kadang dah lambat nak cerita dahulu lah. Nak dengar cerita? Iya, cerita tolu gaudo. Nah, telur burung Garuda. Sagadang rumah talu no. Sagadang rumah. Awak dah nak kena terlewa juga dengar cerita. Itulah. Rahmat semoga Allah mengampuni mak-mak awak saya tu kan. Rahimahullah. Itu cerita ni salinnya. Tak pernah siapa yang nak lalak peo dua lumanya nya. Tak ada cerita dah. Baca ayat kursi tak bawa suara. Leni ni anda lu tanya dia tengok doa Sayyidina Ukasar. 2 halaman folio doa Sayyidina Ukasar. Apa arti goyongnya nya? Dia jadi arti jual buat panjang-panjang awaknya. Iya. Pertama bakarang, yang kedua dekan panjang hilang kantuk dengan ni. Dak dilolok angka 2 alun selesai walah la talolok. Nah, kaum muslimin balik kamu lihat. Jadi banyak yang tidak meyakini sebelum melihat sendiri. Karena apa? Karena metodenya adalah metode berpikirnya adalah meragukan segala sesuatu sebelum bertemu. Tidak boleh meyakini sesuatu secara a priori sebelum meneliti. Ayatnya kalau masalah azab kubur masuk kubur mulunya. Kan ya? Alamnya alam barzakh, tidak alam dunia. Kubur dua kali itu alam dunia. Kalau nak tentu, contoh apa malaikat nak datang tu, masuk semua mati sekali. Cuma sudah itu tak menjawab je dah weh. Kena jawab lah. Kau balik makin lain awaknya. Nah, tak ada cerita jawab lah. Makanya tidak ada berita yang valid dari orang-orang yang pernah berkunjung ke situ. Sah? Tetapi orang-orang yang diberikan ilmu tentang orang yang sudah mati bertemu dengan mereka. Sah? Siapa? Nabi SAW diizinkan bertemu dengan para nabi di atas. Berarti ruh-ruh mereka diangkat ke atas, dijaga oleh yang maha di atas. Yes ya? Maka kalau ikut orang berpikir tidak akan beriman wa'dah. Tapi kalau queen yang mendapat wahyu baru kita beriman. Oleh sebab itu contoh pula dia orang tu jadi queen lah.
Kalau nyo ndak yakin dengan wahyu. Apa dia itu Ustaz? Sebab seluruh aliran sesat pencetusnya orang-orang cerdas. Akhirnya makanya kita tidak boleh kagum dengan orang cerdas. Kita harus kagum dengan orang yang beriman. Kita tidak boleh kagum dengan orang-orang yang tinggi ilmunya, tapi kita harus kagum dengan orang yang tinggi ilmunya dan tinggi amalnya. Ya. Tapi kalau tinggi ilmu tapi amalnya seperti orang tidak berilmu, untuk apa dikagumi? Sah ya? Kenapa misalnya sekelas Imam Asy-Syafi'i orang kagum? Apa sebab? Ilmunya sederajat dengan amalnya, atau amalnya sederajat dengan ilmunya. Dia bicara tentang salat, walaupun sunat muakkad, tetapi sedang sakit pun beliau salat berjamaah. Kalau orang yang mengklaim ikut setia dengan mazhab Syafi'i, ya sedang sehat pun tidak hadir salat berjamaah. Berarti ilmunya jauh di atas, amalnya jauh di bawah. Tuan-tuan mana yang lebih kagum? Andainya ada dua orang tamat fakultas ekonomi melamar anak tuan-tuan. Yang satu sudah mempunyai bank, walaupun bank pekerjaan rakyat, dengan aset 23 miliar. Yang satu ya nilai tinggi A sodo, tapi apa kau yang tak ada urahnya. Dia nak bekerja tu dia melamar anak apanya. Mana kan temu? Sama-sama fakultas ekonomi. Mana dia mah? Hah? Tentu yang punya bank tadi nampak bukti kojo kan ya. Nak buat gedung awak. Dua insinyur, non seorang lah banyak sudah gedung deh. Non seorang gedungnya uangnya membuat. Loh, walaupun nilai tinggi. Kemana tuan-tuan Cahyo? Kemana tuan-tuan Cahyo? Kena menilai tinggi tadi atau yang beramal banyak tadi? Yang beramal. Makanya seorang berilmu harus sadar itu, bahwasanya kita dilihat bukan dari sertifikat kita. Karena sampai tuan-tuan, dan sertifikat, dan kalau ilmu manajemen banyak, ilmu komputer dari dasar sampai maintenance banyak. Makanya ketika pulang sekopur isi kote sodo. Kote, tidak biti dan salah paham lah. Kote, ijazah dari SD sampai doktor, kemudian sertifikat pelatihan, daurah, ikut sodo. Komputer tu sampai membeki komputer lah belajar, dan cuman tidak dikojong dah, sehingga tidak mau komputer duit ke usaha apa tonyong, ya, ke anak apa tonyong, tidak apa nak pelatihan, apa sebabnya ti ayu tak hati dah. Iko ceroboh kayong sanang dah jadinya, apa hanya minang belajar, inyo ngoci sangsen, samu ngoci ikan dulu, kan dah aja nak amat dah, kan pada sana ngoci, iya tak, lo mula nangkok puyuh dulu, kau tangan kan. Tapi soal langgarati je leh. Lo nangkuk apa nombor langkalang? Tak habis dua langkalang tu. Apa? Limbek. Limbek betul. Nah, kalau habis limbek, habis langkalang. Nah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi baru beriman setelah tahu sampai ketika itu tidak ada kata kembali. Nah. Ba'dal maut yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Wa bi kulli ma akhbar Allah subhanahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ahwali zalikal yaum. Bukan hanya beriman dengan ada berbangkit, tapi beriman dengan segala peristiwa yang besar, yang menakutkan. Jadi bukan sekedar apa, menakutkan. Yauma yaj'alul wildana shiba. Orang anak kenek bau bandar menghadapi hari kiamat itu. Sampai ada hadis sebutkan laki-laki wanita berpakaian atau tidak berpakaian? Tidak berpakaian. Nabi katakan tub'atsuna yaumal qiyamati. Apa katanya? Uratan ghurlan hufatan uratan ghurlan. Kalian akan dibangkitkan hari kiamat tidak bersandal, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Ya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ar-rijal yanzuruna ila nisa. Tidak takut
nanti laki-laki mandang wanita, tidak sampai mandang Malaysia. Orang melahirkan tidak tahu dia melahirkan. Sakit melahirkan tidak? Tanya pak nak tantu kan pak nak tantu dia payah melahirkan. Ibu-ibu sakit tak melahirkan? Sakit luar biasa, cuman ketika itu datang tak terasa. Wallahu musta'an. Taib, azan dulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian beliau melanjutkan, yakni wa bi kulli ma akhbar Allah subhanahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga beriman kepada atau mengimani segala sesuatu yang diberitakan Allah dalam Al-Quran, seperti Allah
dalam banyak ayat, khususnya di Qisarus Suwar, ya di surat-surat pendek, surat Juz Amma, dan ada namanya surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari di mana manusia seperti kapas yang diterbangkan angin. Wa takunul jibalu seperti apa namanya? Manusia seperti kupu-kupu yang diterbangkan. Kemudian wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti kapas yang diterbangkan angin. Coba bayangkan, gunung cara kape, cara pula juangin gunung seperti kapas. Gimana bayangan anginnya? Tentu kaum muslimin, coba kipe itu ambil yang paling tinggi 50 meter, tu ambuang kau letak boleh, kalau sampai tabuk, subhanallah, ikut kipe turbo kan? Nah, turbo. Ini tidak gunung seperti kapas hari itu. Bayangkan betapa kuatnya goncangan pada hari itu. Kemudian idza zilatil ardu zilzalaha, hari digoncangkan bumi segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan semua isinya. Coba bayangkan, baru sumur Lapindo mengeluarkan isinya tanpa henti, kewalahan kita sah? Baru satu. Ini tidak, semua ini keluarkan, tidak bercampur dengan kita. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sungguh dahsyat kejadian-kejadian hari kiamat itu. Dan ini harus diimani. Sebab kalau tidak diimani, tadilah tidak yakin dengan itu, tidak perlu kita belajar tauhid, tidak perlu kita belajar iman, tidak perlu kita belajar rukun Islam, tidak perlu belajar ini. Apa sebab? Sampai ada yang mengatakan, jangan kita apa je lah rukun Islam bagaimana, kaji SD dunyanya. Ya, kaji SD, ndak, ini kaji profesor. Sebab banyak profesor yang tidak lulus di sini, tidak lulus dia di rukun iman, rukun Islam. Apa sebab? Tadilah karena belajar dari pikiran, tidak belajar dari apa yang diturunkan. Sehingga tidak sedikit mereka yang mengingkari yang mengingkari keadaan-keadaan seperti ini. Tidak percaya orang sebelum nengok. Sampai dengan kini kalau sabuk misalnya di Kampar terjadi gempa bumi, tidak yakin orang tidak ada gunung nanya, ya? Kan ya, tidak yakin je. Itu jinan, nauzubillah. Ya kita harus berdoa. Apalah berdoa jangan sampai ada kat kompos ikut. Ya Syekh, Allah Maha Kuasa mendatangkan gempa itu. Tadi katakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, nauzubillah thumma nauzubillah. Naam. Wa ikhtilafi min ahwal zalika al-yawmil haqq, hari yang tak ada yang meragukan sama sekali. Ya, orang-orang seluruh agama meyakini hari kiamat, cuma saja dengan versi masing-masing. Dia versi masing-masing, dan kita tak peduli dengan versi orang. Kita adalah yang diajarkan dan diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian waqtilafi ahwalil ibadi fihi wal khalq, orang hari itu berbeda-beda kondisinya. Ada yang mereka pada hari itu diamankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang menyelamatkan apa? Mendekatkan diri kepadanya. Sebab orang dekat selalu dimudahkan urusan. Makanya jadilah orang yang dekat-dekat. Kan ya? Kalau awak berurusan, ada orang dokek dalam, mudah urusan? Mudah. Allah SWT kalau kita dekat dengannya, Allah mudahkan urusan. Berapa cara mendekati Allah SWT? Ditunjukkan di jalan. Iman kepadanya, iman kepada kitabnya, iman pada malaikatnya, iman pada rasulnya, iman pada kitab, iman pada hari akhirat, iman pada takdir. Oh kami tak pandai tak? Makanya belajar ilmu. Ke siapa? Kepada ulama. Ulama yang mana? Yang nampak ilmu pada dirinya. Ya, sebab tidak sedikit orang yang bisa menjelaskan kebenaran
tetapi tidak mampu mengamalkan kebenaran. Kalau menjelaskan ilmu banyak, tapi yang menjadi contoh ilmu payah. Maka kenapa kita ke as-salaf kita merujuk? Karena mereka bisa menunjukkan amal dengan ilmunya. Kenapa khalaf kita tinggalkan? Karena khalaf banyak cerita. Khalaf banyak cerita. Kenek kojo. Kadang-kadang lain pula disuruh lain dibuat. Lain diberitakan, lain yang diyakini. Kalau sahabat as-salafus salih enggak. Bahkan sahabat dia nang du, wong munafikin tu sahabat dia condong je paji nang depan Muhammad dunianya. Ndak pernah nangau. Ndak pernah nangau. Hah? Ndak guna tak ada dunianya. Nyani jadi bahasa-bahasa jadi itu kini tu. Itu bahasa-bahasa jahiliyah setu. Memang sama. Coba baca ayat-ayat tentang para rasul dengan umatnya yang menolak. Ya, manaraka taba'aka illa allazina hum araziluna badiyar ra'i. Kami tidak melihat yang mengikuti Muhammad Nuh, dalam ayat itu Nabi Nuh alaihissalam, kecuali orang-orang yang rendah-rendah, IQ rendah, bonga sabadiyar ra'i, yang pendapatnya dilecehkan, pikirannya tidak maju, tidak ada pencerahan. Itu juga yang dipakai hari ini untuk mencemooh orang-orang yang istiqamah. Sampai ada seorang dai mengatakan, nang tu ianya kalau gunung sekenek juta dia pahamnya. Berarti utak orang awak tak gunung sekenek juta, masya-Allah. Betul di sepanjang zaman penolak kebenaran bahasanya mirip-mirip, yaitu suka merendahkan dan memfitnah. Tapi ahlu sunnah tidak boleh merendahkan, tidak boleh menfitnah. Kalau ada yang terlibat, coba bertobat, karena sudah meniru cara-cara jahiliyah. Nabi SAW melarang orang yang terkena zuhud, Abu Dzar Al-Ghifari, bukan merendahkan, dia hanya sekedar orang berdebat lah ya, berdebat, habis itu agak kalah pun tak keluar ucapan ya yabnas sauda, wahai anak perempuan hitam. Ya, kan cuma iya itu tapeknya. Cuman ketika keluar dalam bahasa cume, iya. Tapi kalau tonyong dek pejabat di Dukcapil, amang sianu itu misalnya Fatimah banyak sih kok nama non hitam dunia. Itu biasa saja, nah cume lah kan ya. Non hitam atau non putih aja. Non hitam atau non putih. Itu ndak bukan cume. Ini ndak. Woi anak antino hitam nih. Anak wang negro. Akhirnya Nabi katakan, inna fika khaslatan minal jahiliyah. Kamu masih punya akhlak jahiliyah. Jangan salah paham lebih kau mak berkopiun ustaz do deh banyak nan macam itu mambutiunan busuk-busuk do banyak. Iya. Saya tengok dikafirkan dia ustaz sianunya. Apa sebab? Nya ustaz do nyawi kalau di gunung tak sekenek pahamnya kan ya? Ndak, bukan. Jangan salah paham ya. Tolong jangan dipotong dah. Nya tukang potong kadang sudah buat judul tak apa-apa ke masalah ya kan? Bukan. Kita seperti Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, kamu masih punya perangai jahiliyah. Nah, ustaz ini mengikuti cara jahiliyah, bukan dia yang jahiliyah. Ustaz masa jahiliyah. Maka tuan-tuan hati-hati. Makanya kalau tidak paham tanya gini, jadi lah atau jen tafsirkan sendiri. Jelas? Jalurnya ulang lihat. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wal khalqi fima yarawnahu wa yalqawnahu hunalik fi dzalikal yawm. Orang akan berbeda-beda nanti pada hari itu. Masing-masing yang akan menyelamatkannya adalah amalnya sendiri, imannya sendiri. Nasallallahu. Al-ha'il yang menakutkan min akhzil kutub. Hari itu akan terlihat orang menerima catatan amal bil aiman, tangan ke kanan, maka mukanya akan sumringah,
gembira, berseri-seri, karena hari itu saatnya berselebrasi. Apa katanya? Ha umqra'u kitabiyah, silakan baca, ini catatan. Ya kalau sudah dapat catatan dari tangan kanan, tentu kita bergembira, amal kita diterima. Hari itu bolehlah antum berselebrasi sejadi-jadinya. Riya hari itu halal, tapi riya hari ini membuat amal batal. Jadi riya hari itu halal dan riya hari ini membuat amal batal. Antum pilih hari itu selamat atau sekarang tak selamat. Ini orang riya tak selamat juga, di dunia tak selamat. Lama-lamanya sebab kalau kodok nom biak muka lah nawo, banyak muka dia. Kalau banyak muka senang wak gawat. Uang banyak muka senang tuan-tuan. Madu-adu kau jo. Kan ya? Sikom biak muka tu banyak muka malah. Makanya terlaknat orang yang banyak membiak muka. Muka lah nawo diambil je lah. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Aywa wasyama'il, ada yang diterima dengan tangan kiri, ada yang dari belakang. Kalau dari belakang tak cinan bocor le tuan-tuan. Apalagi baru membaca ni kubukuru catatan no. Cinan bocor. Wang punya nak cinan bocor, apalagi wang lain. Nasallallahu alaihi wal ijabah anil masail. Sampai juga kita akan ditanya hari itu masing-masing. Lihat, yang tak percaya Allah bercakap, yang tak percaya Allah berbicara. Nabi katakan, ma minkum min ahadin illa wa yukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tak seorang pun kecuali nanti hari kiamat berbicara langsung Allah kepadanya tanpa ada perantara penterjemah. Jadi solo nak pandai bahasa akhirat lah, pandai sodo so. Janganlah pandai nak bahasa Arab, insyaallah pandai. Nanti sama-sama kita saksikan, wahai para pengingkar, apakah Nabi benar berbicara dan bisa didengar atau tidak. Buktikan sendiri. Katanya penelitian harus sampai ke sumber yang asli, karena Al-Quran dan Sunnah nampaknya tidak cukup. Hadis-hadis Nabi tidak cukup, karena katanya hadisnya tidak mutawatir. Didatangkan Al-Quran, Al-Quran mesti ditakwil, karena kalau memahami Al-Quran secara zahir kafir kita dibuatnya. Na'udzubillah. Nabi katakan kalau kalian pegang Al-Quran dan Sunnah selamat kalian. Sah? Mereka bilang kalau pegang Al-Quran dan Sunnah kualat kalian. Apa sebab? Sebab makna Al-Quran bukan zahirnya, tapi ada makna yang tersimpan di dalamnya. Siapa yang tahu? Kami belakangan. Sahabat tak tahu? Tidak, sebab kita lebih maju. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillah. Makanya tuan-tuan, jangan terlalu mengandalkan pikiran, sebab pikiran inilah yang membuat iblis sombong dulu. Pikiranlah yang membuat Fir'aun itu tidak mau menerima. Pikiran pula yang membuat Abu Jahal tidak menerima dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu, dahulukanlah wahyu Allah tabaraka wa ta'ala dan hormatilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya berbicara dengan bahasa Arab yang menjelaskan, bukan bahasa Arab yang tidak menjelaskan. Nah, tapi banyak ulama memahami. Jangan lihat ulama sekarang, lihat ulama di masa Nabi, lihat ulama di masa sahabat, lihat ulama di masa tabi'in. Ya, bukan ulama yang datang di abad keempat Hijriyah yang sudah tercampur ilmunya dengan ilmu-ilmu Yunani kuno. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Taib. Ila sairiz zalazi wal balabil, dan demikian pula kondisi banyaknya goncangan-goncangan, wal balabil, dan kekacauan hari itu, al mau'udah, yang dijanjikan, fi zalikal yaumil azim, pada hari yang besar itu, wal maqam al ha'il, dan tempat-tempat berdiri yang menakutkan, minas sirat, seperti ini yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kata Nabi, ada 3 tempat di mana seorang tak kenal ayah, tak kenal ibu, tak mau mengakui saudara, tak kenal anak dan istri. Kapan? 1, ala sirat, di atas jembatan, di atas neraka Jahannam. Lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Pedangnya pedang Damaskus pula itu, lebih tajam dari, tahu tentang pedang Damaskus? Silakan baca ahli perpedangan dunia, dia mengatakan pedang tertajam di dunia bukan samurai Jepang, dan pula pedang dinasti Han di Cina,
tapi adalah pedang Damaskus. Makanya orang salib dulu sangat ketakutan bila pasukan dari Syam yang datang. Mereka tahu pedang itu bisa menembus baju-baju besi mereka dan mau pergi ke Syam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut, dan di tengah gelap gulita. Gelap sekali, tidak ada lampu. Apa yang bisa menerangi, apa yang bisa membantu kita adalah amal soleh kita, keyakinan yang bersih dari hati kita, bukan pikiran-pikiran, bukan pendapat-pendapat, bukan keahlian-keahlian, tapi adalah amalan-amalan yang saleh, yang diterima ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan percaya dengan orang-orang yang mengatakan kan Nabi tidak semua diajar. Kami katakan Nabi sudah mengajarkan semuanya. Antum yang terlambat membaca. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin. Wal mizan, yang kedua adalah al mizan. Ketika ditimbang, ya, jangan nimang orang tak sana adanya, tak sana. Lah jole timbangan bo bisa. Makanya kaum muslim di saat timbangan amal kita akan tidak peduli dengan siapapun. Ayah, mak, anak, istri, teman sejati, saudara, enggak. Kecuali setelah jelas nanti hasilnya. Di saat itu nanti Allah ada bab setelah ini asy-syafa'ah. Bab syafaat. Makanya kalau bisa tuan-tuan, kita memang sangat berharap dapat syafaat. Tapi jangan lupa, izinkan kami memberikan syafaat. Sebab kalau dapat jobo awak tak payah. Tapi kalau tak bisa dapat izin balobio tak. Makanya orang dulu mereka ingin orang saudara anaknya pemberi syafaat, maka diajarkannya Al-Qur'anul Karim. Karena hafizul Quran memberikan syafaat pada orang tuanya. Rajin mereka baca Quran, karena baca Quran datang beri syafaat kepadanya. Puasa berikan syafaat, Ramadan berikan syafaat. Kemudian berjihad fisabilillah, Masya Allah, ada seorang wanita, anaknya disiapkannya untuk jihad fisabilillah dan tiga-tiganya syahid, dia tidak menangis. Justru untuk itu aku siapkan kalian wahai anak-anakku, supaya mati syahid. Sebab satu orang mati syahid dan diterima oleh Allah SWT dapat memberikan syafaat kepada 70 orang anggota keluarganya. Kalau sampai 210. Siapa yang punya keluarga kini 210 orang? Amma, bini, anak-anak, cucu, yang dari tidak ada umur kan? Kada ada umur. Alah sampai saya Pak Haji alah sampai 210. Dia amak joleh nak kabar tambah dulu. Anak nak kabar tambahnya kan? Kan amak jaya duanya kan tak bisa tambah dah. Nenek datuk duanya kan tak bisa tambah dah kan? Katim lah payah nyobu itu lah. Ke bawah nu bisa bertambah. Alah 210. Berarti kalau bio Pak Haji kebanyakan anak hafiz no. Okey lah ke beliau tu. Mudah-mudahan nanti anak-anak beliau memberikan syafaat juga kepada kita. Wajib kita contoh, anak kita mesti hafiz. Nah, tambah lagi didirikannya Ma'had Tahfiz Al-Madaniyah, mencetak para hufaz, hafizat yang mudah-mudahan juga memberikan syafaat nanti. Kalau gitu balobio tuh kuang. Kini tinggal lagi memperbaiki satu niat yang harus jaga terus, karena niatnya tidak boleh, karena niat ini paling susah menjaganya. Semoga Allah mudahkan. Kemudian jangan keluar dari apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasyris suhub. Maqam yang ketiga yang kita tak peduli dengan siapapun adalah ketika pembagian catatan amal. Allati fiha mathaqilu dzarri minal khairi wa ghairiha. Hari itu timbangan sebesar biji zarrah tidak luput dari timbangan, tidak luput dari hitungan dan catatan, tidak luput daripada pengaruhnya kepada perjalanan kita di atas as-sirat. Semoga Allah selamatkan kita semua dari kiamat. Untuk itulah ini sebenarnya beliau memberikan kita inti kenapa kita belajar
akidah ini. Kenapa kita harus menyerah kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Biarlah seperti kata Umar bin Abdul Aziz kemarin, masih terkonang lah, beragamalah kalian seperti beragamanya anak-anak TPA. Tentu anak TPA-nya. Allah di mana nya? Di langit nya mau sama. Tak tahu nya kalau di langit menepati rusak itu tak teka lah profesor do. Lah profesor. Kalau lah profesor wa ndak beriman pada yang diturunkan nang kau ujung. Manang jan buat no caya wano nya. Wa idza qila lahum aminu kama amana nas, bila diperintahkan berimanlah seperti orang-orang itu beriman. Mereka jawab, anu'minu kama amana sufaha. Woi, kan siapa ngong? Siapa saya? Masa beriman seperti orang-orang tak ngaji-ngaji itu? Duai ngaji, bau rabu ngaji, kami berfatwa. Dah. Sebab kalau sudah pikiran tinggi, iman rendah, akhirnya menjadi orang sombong. Makanya harus seiring. Nabi tinggi pikirannya, ilmunya tinggi, tetapi dia rendah hati kepada Allah Ta'ala, sehingga apapun yang beritakan kepadanya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan orang-orang beriman mengikuti. Oleh sebab itu, kalau nak beriman yang benar, berimanlah seperti anak-anak TK Madaniyah. Iya, anak TK kan itu wajahnya saya. Punya Quran, punya hadis, diikutin dah. Iya, seperti itu tuh sahabat. Makanya sahabat direkomendasikan oleh Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bila mereka mau, hai Muhammad, beriman seperti kalian beriman, Nabi dan para sahabat, mereka sungguh dapat hidayah. Oleh sebab itu, cari mereka seperti apa. Untuk tahu itu, ya kita baca kitab-kitab yang meriwayatkan pendapat-pendapat dan keyakinan mereka, aqidatus salaf ashabi wa ashabil hadis. Kalau gitu, kita akan lanjutkan kembali di lain waktu dan hari. Jangan kemana-mana, tetap di Masjid Syuhada. Hah? Itu tambah lah. Sambung lah. Esok lah ya nak. Nah, nambah baris ini panjang gitu. Ya Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.